Mencintai dia itu nyata, tapi memiliki dia hanya sebatas kata. Jika Antartika itu tepi bumi, maka antar kita hanya sebatas mengagumi. You got the Albanians, the Chinese, and then You got this, baby girl. Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Eddie Horniman, komandan dari pasukan khusus PBB yang sedang melakukan penjagaan di sebuah perbatasan Suriah, Turki. Eddie menerapkan prosedur pemeriksaan dengan santun. Boss, everything all right? Lem, merhaba. Tiba-tiba ada pengacara ayahnya bernama Ahmed membawa kabar bahwa ayah Eddie saat ini dalam kondisi kritis. Ahmed mengaku sudah mendapat persetujuan atasannya Eddie untuk mengajaknya pulang. My instruction is to take you to the... Right. You're in charge now, Charlie. Singkat cerita, Eddie tiba di rumahnya yang bagaikan sebuah istana. Bukan tentara biasa, rupanya Eddie anak seorang bangsawan Inggris yang memiliki gelar Duke satu tingkat di bawah Raja dan Ratu Inggris. Kepulangannya disambut oleh kakaknya yang bernama Freddie Horniman. What about you? Just been dipping a beak in Dad's meds. Of course, by that time he's... Hello, Charles. Adik perempuannya bernama Charlotte Horniman dan ibunya Lady Sabrina. Ayahnya mendapat gelar bangsawan sebagai Duke Hallstead ke-12 yang kini terbaring di ranjang tidur karena usianya yang sudah tua dan penyakit yang dideritanya. Menjelang kematiannya, ayahnya memberi pesan penting kepada Eddie karena tanah ini tidak boleh dibagi-bagi, Eddie harus menjaga kakaknya. Hingga akhirnya bangsawan ini meninggal dunia, meninggalkan harta berlimpah untuk penerusnya. Seorang wanita cantik bernama Susie Glass ikut hadir di pemakaman ini, namun dia menjaga jarak dari keluarganya Eddie. Pulang dari pemakaman, Charlotte sempat mengutarakan kekhawatirannya apabila tanah keluarga ini yang sudah turun-temurun selama 600 tahun jatuh ke tangan Freddie, dipastikan habis dalam sekejap. Singkat cerita, anggota keluarga bangsawan ini berkumpul untuk mendengarkan surat wasiat yang dibacakan Ahmed. Sebagai kepala keamanan keluarga ini yang sudah bekerja puluhan tahun, Geoffrey akan tetap tinggal di pos jaga seumur hidupnya. Untuk Lady Sabrina sebagai istri dari mendiang Duke, dia akan mendapatkan tunjangan hidup setiap tahun sesuai dengan kebijakan Duke yang baru. Sedangkan Charlotte mendapatkan endurance tapi dengan syarat harus berkeliling dunia memakainya, termasuk dana perwalian 1.000 pound sterling setiap minggu sampai dia menikah. Bisa disimpulkan, mendiang Duke nampaknya pelit. Poin pentingnya, untuk pewaris seluruh hartanya dari mulai gelar, rumah, pekarangan, gudang anggur yang luas, peternakan hingga sawah, dan kebun singkong yang mencapai ribuan hektar, itu akan diwariskan kepada Edward Horniman, nama asli Eddie. Padahal sebagai putra sulung, Freddie sudah percaya diri bahwa dirinya yang akan mewarisi semua itu. Faktanya, tidak ada sedikit pun kesalahan dalam surat wasiat ini. Kecewa dirinya gagal mendapat warisan, Freddie meluapkan kemarahannya. Tak hanya Freddie, istrinya yang bernama Wamtam pun ikut kecewa. Di sini, Freddie mengungkapkan masalah besar yang sedang dia hadapi karena terlilit hutang sejumlah 4 juta pound sterling atau 80 miliar rupiah kepada Tommy Dixon karena bisnisnya gagal. Freddie yang seorang pecandu narkoboy pernah ditempatkan di rehabilitasi. Di sanalah dia mengenal Tommy. Faktanya, Tommy seorang pengedar kokeno asal Liverpool. Tak hanya 4 juta, Freddie harus membayar 2 kali lipatnya kepada keluarga gangster itu. Ini artinya Freddie harus membayar 160 miliar rupiah. Bahkan, Freddie pernah dijebloskan ke dalam ruangan pendingin oleh Tommy dan kakaknya yang brewos bernama Gospel.
Meski sebetulnya ini masalah pribadi kakaknya, namun Eddie ingat betul dengan wasiat terakhir ayahnya untuk menjaga Freddy. Seluruh uang cash peninggalan ayahnya dikeluarkan dari dalam brankas. Karena hanya terdapat 2 juta pon, Eddie memanggil Ahmed untuk minta mencairkan 6 juta pon dari rekening ayahnya. Tapi faktanya, meski ayahnya kaya akan aset, tapi dia miskin untuk uang tunai. Ahmed memberi saran untuk menjual lukisan Gainsborough, tapi butuh waktu berbulan-bulan. Atau Eddie bisa menjual sebagian tanahnya atau Hellstead Manor kepada salah satu sultan London. Terdesak dengan masalah ini, Eddie meminta dijadwalkan pertemuan dengan peminatnya. Kali ini, Susie memperkenalkan dirinya kepada Eddie. Dia mengaku sebagai partner bisnis ayahnya. Susie memberitahu Eddie bahwa bisnis peternakan ayahnya menghasilkan 5 juta pon dalam setahun. Eddie terkejut tidak percaya bisnis susu perah bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Lalu, Susie membawanya ke ruang bawah tanah yang berada di bawah peternakan ini. Ternyata di gudang bawah tanah ini terdapat ladang ganjo. Bisnis sebenarnya ayah Eddie yang bekerja sama dengan Susie. Jimmy adalah koordinator dan pengawas ladang ganjonya yang sudah bekerja selama 3 tahun. Eddie menebak tempat ini menghasilkan 50 juta pon setahun. Sebagai penerus ayahnya, Susie akan memberikan jatah pembagiannya kepada Eddie karena mengizinkan dia beroperasi di tanahnya. Masalahnya, ada kemungkinan besar Eddie harus menjual rumah demi membayar hutang kakaknya. For us, Well, legally, there's nothing you can do. absolutely not. Weak-willed, work-shy, public. I wouldn't put it quite like that. Would you like a lift back to the house? I won't. Setelah berbicara dengan Geoffrey, akhirnya Eddie putuskan untuk batal menjual rumahnya. Charlotte pamit kepada kakaknya untuk melanjutkan kuliahnya. Susie mendapat informasi bahwa kakaknya berhutang 8 juta dolar kepada Tommy, kartel narkoboy dari Liverpool. Daripada menjual rumahnya, Susie akan mencari cara untuk membantunya. Adik Susie yang bernama Jackie kebetulan mengenal Tommy dan kakaknya Gospel. Markas mereka berada di pasar Caringin. Eddie kedatangan asisten pribadi dari seorang sultan yang sebelumnya tertarik dengan rumahnya. Stephen meminta Eddie bertemu dengan bosnya. Jadi atau tidak Eddie menjual rumahnya, dia akan tetap memberinya 250.000 pon. 200. Non-recoupable. Sementara itu, Susie menemui Tommy. Dia menyebutkan dirinya adalah putri dari Bobby Glass. Karena Bobby sangat dihormati di kalangan mafia, Tommy menerima Susie. Ternyata ayah Susie saat ini mendekam di dalam penjara. Sudah menjalani 4 tahun dari 10 tahun vonis hukumannya. Tommy awalnya menolak karena Susie hanya ingin membayar 4 juta dari 8 juta hutangnya Freddy, meskipun yang 4 juta ini bunganya. Setelah dipertimbangkan, Tommy akan menerima 4 juta yang dijanjikan Susie akan dibayar minggu ini. Namun ada syarat tambahannya. Pertama, Freddy harus minta maaf mengakui dirinya tolol. Namun permintaan maafnya sambil direkam. So, I'll get you the full. Are we good? Eddie bertemu dengan sultan bernama Stanley Johnston yang tertarik dengan rumah dan tanahnya yang berada di pedesaan. Tak tanggung-tanggung, dia menyodorkan angka yang cukup besar untuk membelinya. Tapi Eddie sudah bulat dengan keputusannya tidak akan menjual propertinya itu. Bukan kopi kapal api atau teh pucuk, Stanley menyuguhkan anggur terbaik yang diproduksi tahun 2002. Sebagai pemilik gudang anggur, Eddie tahu betul tentang minuman ini dengan merek DRC tahun 82. Dengan harga per botolnya mencapai 400 juta. Faktanya, hanya tersisa 8 kotak lagi yang ada di dunia. 5 di antaranya ada di gudangnya Eddie, termasuk 2 kotak yang diproduksi tahun 45. Meski gagal membeli rumahnya, Stanley akhirnya memborong semua anggur terbaiknya milik Eddie dengan total transaksi 3 juta pon atau 60 miliar rupiah. Uang hasil penjualan anggur itu ditambah yang berada di dalam brankas akan digunakan Eddie untuk membayar hutang Freddy kepada Tommy. Susie pun menjelaskan hasil kesepakatannya dengan Tommy. Eddie terkesan dengan negosiasi yang dilakukan wanita cantik ini. Saat membuka brankasnya, Eddie terkejut karena uangnya telah hilang. Ternyata Freddy menggunakan uang itu untuk judi dalam pertandingan tinju. Dibantu temannya yang bernama Pete, Freddy yang tulol percaya begitu saja akan mendapatkan kemenangan. Tidak mau menarik kembali uangnya, Eddie dan Susie segera menuju lokasi pertandingan. Dengan bantuan Jackie dan sedikit sogokan, mereka akhirnya bisa masuk. Ternyata tempat ini dipenuhi oleh kelompok gangster dari berbagai wilayah yang memasang taruhan hingga puluhan juta pon. Then the Russians
sitting happily next to the There'll be 50 to 100 million. Those are mine. Tak mau buang waktu, Eddie langsung menghampiri Sipit untuk menarik kembali uangnya. Namun, dia menolak dengan alasan uang itu sudah diserahkan kepada bandar. That sounds like a threat. It's not my problem, it's yours. Anyone can do about it. Nice to see you. Thank you. Ternyata Jackie mendapat informasi uang itu tidak diserahkan kepada bandar. Artinya Pete menjalankan praktek penipuan kepada orang kaya, seakan dirinya mendapat backing dari gangster. Mantan pasukan khusus ini ingin sekali mendaratkan pukulan di wajahnya si Pete, namun dia tahan dulu karena Susie punya rencana lain. Yang Freddy ketahui, jagoannya telah kalah dan uangnya telah raib. We need to leave. Once things have calmed down. Keesokan paginya, Susie mengajak Eddie ke rumah Pete. Anak buahnya sudah memberikan pelajaran kepada penipu ini. Uang milik Eddie kembali dibawa pulang, dan si penipu sudah hampir mati dipukuli anak buah Susie. Di sini, Susie kembali menunjukkan skillnya sebagai gangster sejati yang mengedepankan otak bukanlah otot. Oh, we did. There's a dog in a man that the man can't condition his No. business. Eddie menjelaskan syarat yang diminta Tommy agar dia menerima pembayaran 4 juta poundnya. Menerima bahwa dirinya beleguk, Freddy tidak punya pilihan selain menerima syarat dirinya harus menari ayam sambil direkam. Singkat cerita, Susie menerima kedatangan Tommy dan anak buahnya Jethro yang membawa kostum ayam. Selama anak buahnya menghitung uang tersebut, Tommy ingin Freddy menampilkan tarian yang dia mau, sampai dirinya benar-benar puas dan memaafkannya. Disinilah Freddy mulai menari dengan kostum ayamnya. Meski syarat ini cukup berat, Freddy menampilkan tarian terbaiknya, namun Tommy tidak puas. Look, there's all grain there. The wind, you fucking chicken. That's enough. Hey, fuck off. Don't you... Hingga pada akhirnya, Freddy benar-benar merasa telah direndahkan sebagai putra bangsawan. Go on, fuck off. Dia mengambil senapannya untuk menembak Tommy hingga tewas. Jethro baru menyadari bosnya tewas setelah dia menyelesaikan tugasnya. Susie berencana untuk menyingkirkannya juga demi menutupi pembunuhan Tommy. Namun Eddie tidak setuju. Menyadari dirinya dalam bahaya, Jethro langsung kabur. Pengejaran pun dilakukan. Melihat Eddie sedang mengejar anak buah Tommy, akhirnya Freddy pun ikut memburunya. Geoffrey yang kebetulan sedang berada di dalam hutan ikut mengejar Jethro. Mereka bertiga membagi tugas ke arah yang berbeda. Setelah menabrak pohon, Jethro tidak bisa kabur lagi. Freddy berniat menghabisinya, namun adiknya ini tidak setuju. Diam-diam, Jethro mengirimkan pesan. Eddie berniat membaca isi pesannya, namun Freddy putuskan untuk langsung melemparnya ke danau. Jika memang kelompoknya akan datang, Freddy siap menghadapinya. Kakak Tommy yang bernama Gospel mulai khawatir karena adiknya itu tidak diketahui keberadaannya. Anak buahnya sempat membaca pesan yang dikirim oleh Jethro yang ditunjukkan kepada Gospel. Apakah dia sudah mengetahui bahwa Tommy dibunuh oleh Freddy? Untuk menutupi pembunuhan ini, Jethro akan diamankan di ruang bawah tanah. Seluruh staf rumah mewah Duke Eddie segera dipulangkan lebih awal. Jimmy diberi tugas khusus untuk mengawasi Jethro, jangan sampai dia kabur atau memegang ponsel. Susie menjelaskan masalah ini bisa besar karena dia tahu betul brutalnya Gospel. Bersembunyi di balik topeng agama, Gospel tidak segan-segan menghabisi musuhnya dengan gaya psikoplok. Untuk melenyapkan jenazahnya Tommy, Susie menghubungi spesialisnya yang bernama Felix. You alright? Oh, yeah. Actually, Listen, I've got a bit of work. schedule. Problemo. Bone saw. Reciprocate. Tahu bagaimana kejinya Tommy dan kakaknya, Jethro berjanji akan menghilang dan merahasiakan pembunuhan ini.
Tiba di lokasi, Eddie dan dua anak buahnya sudah menggunakan APD khusus untuk memulai pekerjaannya. Dia akan memotong kecil-kecil jasadnya si Tommy, kemudian menguburnya di hutan dengan bahan-bahan tertentu agar mudah dicerna oleh cacing dan belatung. Tapi setelah dipertemukan dengan Eddie, di sini Eddie punya pertimbangan lain. Dia akan memanfaatkan Jethro untuk membuat narasi alternatif terhadap Gospel. Singkatnya, Jethro akan dijadikan kambing hitam atas kematian Tommy. Mereka bertengkar mempermasalahkan tentang uangnya. Sedangkan Freddy tetap merekam pertunjukan tarinya agar Gospel percaya bahwa mereka telah melakukan syarat yang diminta Tommy. Sedangkan Jethro sendiri akan berada di kapal kontainer menuju Australia dengan membawa 2 juta pon. Eddie beralasan karena Susie mengatakan pembunuhan buruk untuk bisnis. Tamparan keras dilayangkan Eddie ke wajah kakaknya karena tindakan bodohnya. Dan kini Eddie menyuruhnya untuk menari lagi. Stanley membuat undangan dengan kertas dan tinta khusus untuk sebuah acara penting. Dan kali ini dia ingin Duke Eddie dimasukkan sebagai salah satu daftar tamunya. Sabrina terkejut saat melihat putra sulungnya mengenakan kostum ayam. Dia memberikan undangan yang ditujukan untuk Eddie dari Stanley. Susie ingin tahu siapakah Stanley ini. Sabrina selama ini hanya mengetahui Susie bekerja sama dengan mendiang suaminya dalam bisnis barang antik. Lady ini tidak tahu bahwa bisnis yang digelutinya adalah daun antik yang menghasilkan asap berharga. Tiba-tiba Gospel menghubungi ponselnya Freddy. Tidak ingin kakaknya bertindak bodoh lagi, Eddie yang menjawab panggilan tersebut. Eddie beralasan tadi siang Tommy datang ke rumahnya namun telah pergi lagi. Memahami apa yang sebenarnya terjadi, besok Gospel akan datang ke rumah Eddie. Singkat cerita, Gospel datang ke rumah keluarga bangsawan ini dengan membawa seluruh anak buah gangsternya. Gospel menunjukkan pesan terakhir yang dikirim Jethro yang menyebutkan Tommy tumbang wow. Untung saja pesan tersebut susah diartikan. Eddie mengaku melihat Tommy dan Jethro terlibat perselisihan tentang masalah uang yang mereka bayarkan. Freddy sempat membuat pengakuan telah membunuh. Para anggota gangster ini seketika memandangnya dengan serius. Ternyata yang dibunuh oleh Freddy itu adalah curutnya yang bernama Monty. Me, the best way to teach a cat to swim is ready. I looked for that cat. Sebelum pulang, Gospel mendapat firasat adiknya telah tiada. Karena itu, dia meminta Eddie dan Freddy untuk mengheningkan cipta sejenak. Kemudian, untuk mengirim Jethro ke luar negeri, Eddie akan mengambil paspor dia di rumahnya. Singkat cerita, Eddie sedang mencari paspornya di rumah si Jethro. Padahal, ada anak buah Gospel di sana. Masuk ke ruang tidur, tiba-tiba Eddie melihat anggota gangster ini sedang mendengarkan lagu. Tapi sial kabelnya ketarik. Alhasil, baku hantam pun terjadi. Sempat dibuat kewalahan, Eddie akhirnya berhasil menghabisinya meskipun perutnya terkena luka tembak. Pergi dari sana, Eddie langsung menuju lokasi pestanya Stanley. Susie sudah menunggu di sana melihat Eddie tampak kusut, namun dia tidak menceritakan apa yang menimpanya. Susie penasaran kenapa Stanley sampai menawar harga tanahnya hingga 2 kali lipat. Ternyata, bisnis sebenarnya Stanley adalah narkoboy jenis tipung yang menghasilkan miliaran pound sterling. Bertemu dengan Stanley yang ditemani oleh Putri Rosen, ternyata Eddie mengenalinya karena pernah menjadi pasangan kekasih saat masih remaja. Faktanya, Rosen keturunan langsung dari Raja Leopold III dan urutan ke-11 pewaris tahta Belgia setelah ayahnya meninggal. Mengaku sebagai pebisnis barang antik, Stanley menguji wawasan Susie oleh ahlinya yang bernama John. Bukan wanita sembarangan, Susie sudah tahu jam yang digunakan Sultan ini merek Patek Philippe 1518. Itu adalah jam yang sama yang digunakan Winston Churchill saat penyerahan Jerman tahun 45. Rosen mengaku kepada Eddie tidak masalah menjadi wanita simpanannya Stanley karena dia sering membawanya dengan jet pribadi, kapal pesiar, dan banyak hadiah mewah. Susie menebak jam tangannya itu bernilai 10 juta pound atau 200 miliar. Dia tinggalkan jam tangannya di atas meja bar begitu saja karena ingin mengenal lebih dekat Susie. Stanley sudah tahu Susie adalah putri dari Bobby Glass.
Karena itu, dia menawarkan dirinya untuk bekerja sama karena terpukau dengan kecerdasannya. Tapi Susie menolak, termasuk jam tangan itu yang hendak dia berikan. Melihat lukanya mengalami pendarahan, Roseanne membantu Eddie membalut lukanya. Susie sedikit cemburu melihat kedekatan mereka. Ternyata, Eddie sudah memanggil Felix untuk mengatur TKP agar Gospel menyimpulkan anak buahnya ini dihabisi oleh Jethro. Tak lama dari sana, Gospel akan menemukan jasad adiknya di dalam mobil dengan senapannya. Senapan itu Gospel bawa ke hadapan Eddie dan Freddy. Dia juga menemukan rekaman tarian yang dilakukan Freddy di dalam ponselnya Tommy. Langkah cerdas yang dilakukan Eddie sejauh ini berhasil. Namun mereka terkejut karena senapan itu berasal dari rumah ini karena harganya yang mahal. Untung saja Eddie kembali membuat alasan bahwa senapan milik ayahnya itu telah hilang, yang diduga dicuri oleh Jethro. Gospel kembali percaya, tapi senapan itu tetap dia bawa sebagai barang bukti. Did you ever wonder where the money came? Untuk pertama kalinya, Freddy diajak melihat ladang ganjo yang berada di gudang bawah tanah peternakan keluarganya. Eddie akhirnya melepas Jethro untuk pergi ke luar negeri menggunakan kapal. Eddie meminta Susie mempertemukan dia dengan ayahnya untuk berkenalan lebih dekat. Dan inilah sosok Bobby Glass, ayahnya Susie. Eddie terkejut karena penjara yang dimaksud Susie berada di alam. Ternyata dia mendapat tempat khusus dengan berbagai fasilitas karena pengaruhnya yang besar. Susie terkejut karena Eddie meminta mereka memutus kontrak penggunaan tanahnya untuk ladang ganjo tahun ini juga. Sebagai imbalannya, Eddie akan memberikan mereka uang yang banyak. Tapi sepertinya bos mafia ini tidak mau menanggapi permintaan Eddie. Tidak bisa melepaskan Jethro begitu saja, Susie telah menugaskan Felix di atas kapal yang membawa Jethro. Bisa kita tebak apa yang dilakukan spesialis urusan jasad ini? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Bisnis ganjo yang dilakoni cukup simpel. Setelah 3 bulan di masa pertumbuhan tanaman tersebut, narkoboy jenis dedaunan ini dikeringkan, kemudian diawetkan untuk selanjutnya dikemas dan siap dikirim ke para distributor. Seperti biasa, Jimmy bertugas untuk mengirimkannya. Dia sempat singgah di sebuah rumah makan langganannya. Seorang gadis bernama Gabriel mengajak Jimmy berbincang tentang makanan favorit yang sama. Hingga Gabriel tidak sengaja menumpahkan minumannya. Parasnya yang cantik membuat hati Jimmy kelepek-kelepek. Tak sadar kunci mobilnya dicuri. Diberikan Gabriel kepada rekannya untuk merampok mobil yang penuh dengan ganjo. Keluar dari rumah makan, Jimmy yang terhipnotis memberikan nomor ponselnya kepada Gabriel. Tapi disinilah musibah menimpanya. Setelah dia sadar kunci mobilnya hilang berikut mobil yang dia bawa. Datang ke sasana tinju, sekaligus kantornya Susie, Eddie membahas hilangnya Jimmy termasuk kiriman paket narkoboynya, yang seharusnya sudah diterima pelanggan mereka. Masalahnya, pelanggan mereka, kelompok gangster pimpinan Tony Blair sangat kecewa. Meski orangnya bodoh, namun dalam urusan bisnis dan uang, Susie tidak pernah ada masalah. Karena masalah ini, Susie menawarkan alternatif untuk membantunya. Tony mengaku punya sampingan jual beli kendaraan mewah. Tony meminta Susie membantunya untuk mencuri sebuah mobil Lamborghini warna hijau cau. Karena tim Susie fokus menyelidiki kemana Jimmy dan ganjonya raib, dia meminta bantuan Eddie untuk mencuri mobil yang Tony mau. Eddie setuju untuk membantunya, asalkan rencana hengkangnya bisnis Susie dari tanahnya dilanjutkan dengan angka yang diminta Susie darinya. Secara pribadi, Susie menilai Eddie sebagai satu-satunya duke yang kalem dan punya potensi untuk memajukan bisnis mereka. Tony menunjukkan lokasi tempat Lamborghini hijau yang harus Eddie curi. Dealer mobil sekaligus tempat modifikasi mobil mewah ini dikelola seorang wanita bernama Mercy. Kunci mobilnya biasa disimpan di ruang kerja Mercy berikut kunci lainnya. Setelah menemukan kuncinya, alat ini bisa meretasnya dalam 30 detik. Jadi dengan mudah, Eddie bisa membawa kabur mobil tersebut dengan kunci duplikatnya. Untuk memuluskan rencana perampokan ini, Eddie meminta bantuan Freddy dan istrinya dengan berpura-pura ingin membeli mobil. Tugas mereka mengalihkan perhatian pemilik showroom sampai Eddie menyelesaikan pekerjaannya. Geoffrey tidak sengaja menemukan Jimmy di tengah hutan dalam kondisi buligir tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Eddie menyamar jadi calo mobil membawa pasangan suami istri yang sedang mencari mobil mewah. That there's a premium attached to the...
Dibawa masuk ke dalam dealernya, Wamtam tertarik dengan McLaren 650S bermesin V9 4 liter yang dapat melaju 0-100 km dalam 3 detik. Ditanya Lamborghini warna hijau, Mercy mengatakan mobil hijau ini tidak dijual. Freddy sempat memaksa minta kuncinya karena ingin mencoba mobil tersebut. Eddie langsung berbisik kepada kakaknya agar tidak bertingkah bodoh. Dia lebih percaya istri Freddy yang mengendarai mobilnya. Wamtam akhirnya mencoba mobil warna oranye. Bukan wanita sembarangan, ternyata Wamtam sangat piawai dalam menyetir. Penampilannya mengalihkan perhatian Mercy dan seluruh anak buahnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Eddie untuk menyusup ke dalam kantor mencari kunci Lamborghini. Terpaksa dia mencoba dulu satu persatu. Bingo. Eddie sempat menemukan potongan jari di dalam lacinya. Setelah kuncinya dia dapatkan, Eddie buru-buru menggunakan alat untuk menyalin sistemnya. Saat Mercy masuk, Eddie berpura-pura sedang menunggu untuk dibuatkan kwitansi pembeliannya. Karena harga belum disepakati, Eddie berpura-pura akan menanyakannya kepada pasangan suami istri ini. Mengaku tidak cocok dengan warnanya, mereka pun pergi. Got it. Setelah Jimmy bangun, Geoffrey memberinya jamu batrawali agar efek narkoboy dalam tubuhnya hilang. Jimmy akhirnya menceritakan apa yang menimpanya dengan detail kepada Susie dan Eddie. Di rumah makan itu, dia tergila-gila dengan Gabriela kehilangan kunci dan mobilnya. Bahkan baterai ponsel dan uang dalam tabungannya tidak bisa dia ambil. Jimmy mencari tumpangan dan sialnya malah terjebak di dalam mobil yang diisi para pecandu narkoboy yang mengadakan pesta di sebuah hutan. Dan akhirnya ditemukan oleh Geoffrey yang mencolek pantatnya dengan tongkat penghakiman. Di sini, Susie menyimpulkan bahwa Jimmy telah ditipu oleh Gabriela yang mencuri kunci dan mobilnya. Meski Jimmy sendiri tidak percaya jika dia perampoknya. Eddie menilai Mercy bukan wanita sembarangan setelah dia melihat potongan jari di dalam laci kantornya. Meski Eddie merasa ada yang tidak beres dengan si Tony Blair terkait mobil Lamborghini yang ingin dicurinya, Susie meminta Eddie tetap melanjutkan rencananya. Sabrina meminta Geoffrey mengawasi Eddie karena dia khawatir putranya itu mendapat masalah besar. Di malam harinya, Freddy mengantar Eddie kembali ke showroom. Eddie meminta kakaknya ini pulang lebih dulu. Luck. Setelah Eddie masuk, ternyata Freddy tetap tinggal di sana. Salah satu mobil sengaja dibuat nyala alarmnya untuk mengalihkan perhatian anak buah si Mercy. Karena melihat ada seseorang yang disekap di dalam, Eddie terpaksa membawanya berikut Lamborghini curiannya. Melihat ada yang tidak beres, Freddy bermaksud memberi peringatan kepada adiknya. Karena niat baik tidak seimbang dengan kecerdasannya, Eddie berhasil kabur membawa Lamborghini dalam kecepatan tinggi. Sedangkan Freddy yang dibekali IQ jongkok malah ditangkap anak buahnya Mercy. Di tengah jalan, Eddie membuka penutup kepala orang ini. Ternyata jari tangan gangster ini yang ditemukan di dalam laci. Menurutnya, seharusnya Eddie tidak mencuri mobil ini. Ternyata di dalam bagasinya ditemukan 150 kilo narkoboy murni yang belum dicampur aci sampe. Nilainya pun mencapai 3,5 juta pon, jauh melebihi nilai mobil ini. Faktanya, Tony Blair menginginkan narkoboy ini, bukan mobilnya. Karena si botak gangster ini anak buahnya Tony yang dikirim untuk merampoknya. Bermaksud ingin kabur, si botak malah ketabrak truk kontainer. Sambil membersihkan cipratan darah di wajahnya, Eddie terkejut karena kakaknya telah disekap oleh Mercy yang menginginkan kembali narkoboy miliknya. Menurut sumber yang Susie terima, Mercy ada hubungannya dengan kartel narkoboy. Tak mau buang waktu, mereka kembali ke showroom. Tak hanya mobil dan narkoboynya sebagai bentuk perdamaian, Eddie menyerahkan si Tony Blair kepada wanita ini. Berani main-main dengannya, Mercy memenggal kepalanya si Tony tepat di depan matanya Freddy. Tiba-tiba Jimmy dihubungi Gabriel karena tidak percaya dia yang mencuri ganjonya. Padahal dia dan timnya yang mencuri mobil dan ganjonya lalu dihancurkan. Siapakah Gabriel ini dan apa motif mereka? Sebagai pengganti kesalahannya, Jimmy akan membuat terobosan daun ganjo dengan berbagai varian rasa untuk meningkatkan pendapatan. Eddie berjanji kepada ibunya, dia akan menyingkirkan mereka dari tanahnya setelah Freddy mengaku merasakan trauma mendalam karena kejadian kemarin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4.
rombongan turis datang ke salah satu rumah bangsawan bernama Lord Bessington. The house is famous for pieces that date back to the Byzantine. Tiba-tiba muncul sosok pria tua yang melepaskan tembakan secara membabi buta. Rupanya dia ini Lord Bessington yang kini jadi gila. Pertanyaannya, kenapa bangsawan ini bisa bernasib buruk seperti yang dialaminya? Sambil memancing di waduk Jatiluhur, Freddy meluapkan perasaannya kepada Jimmy karena dirinya merasa tidak pernah dihargai. Sementara itu, Eddie dan Susie kembali membahas rencana hengkangnya bisnis ganjo dari tanahnya Eddie. Namun ternyata Susie punya rencana untuk memperluas operasinya. Jelas membuat Eddie makin geram. Keesokan harinya, Eddie dan ibunya menghadiri pemakaman Lord Bessington. Well, that's unpleasant. Sabrina memberitahu Eddie, pewarisnya yang bernama Max berprofesi sebagai artis. Terlihat Rose ikut hadir dalam pemakaman ini. You two have a lot in common. Karena Rose mengenal Max, Eddie meminta bantuan untuk diperkenalkan kepadanya. You're a classic struggling artist. Never. Ternyata Max sempat satu sekolah dengan Freddy. Sama-sama merasa telah kehilangan sosok ayah yang meninggalkan warisan dengan segudang masalahnya, Eddie bermaksud memberikan penawaran kepada Max. Jadi, Eddie berencana untuk mengalihkan ladang ganjo bawah tanahnya ke tanah milik Max. Tapi Max sendiri punya masalah dari seseorang yang mengirimkan rekaman bahwa dia punya bukti dokumen rahasia yang bisa menimbulkan skandal besar. Jika Max tidak mau membayar tebusan sejumlah 500.000 pon, dokumen ini akan dibocorkannya ke pers negara. Max meminta bantuan Eddie untuk melakukan komunikasi dengan si pemeras demi mendapatkan kembali dokumennya. Here's how I see it going. But as you can see, Tapi Max meminta Eddie tidak melihat isi dari dokumen tersebut. Max beralasan biarkan rahasia ayahnya itu ikut terkubur bersamanya. Jika misi ini berhasil Eddie selesaikan, Max berjanji akan mengizinkan tanahnya digunakan untuk ladang narkoboy bawah tanah. you can make this problem go away. Sabrina mengantarkan secangkir kopi panas untuk Geoffrey. Seem to have worked wonders with that. Wonder if we could be of some assistance. Geoffrey punya saran untuk membantu Eddie mendapatkan tempat alternatif memindahkan bisnis narkobonya keluarga Susie ke lahan milik Parokes yang kini ternak domba Garut. Jimmy kembali bertemu Gabriela di sebuah taman. I'd love to see your plants one day. I trust you. Doinya ini ingin sekali melihat tanaman yang sedang dikembangkannya. Traditionally, Ternyata lahan ganjo yang dikembangkan oleh keluarga Susie tak hanya di tanahnya Eddie, tapi ada 12 titik yang semuanya berada di tanahnya para bangsawan. Susie berencana untuk memperluas operasinya di lokasi ke-12, yaitu lokasinya Eddie. Menanggapi penawaran Eddie, si cantik Susie berjanji akan menemui Max. Selanjutnya, Eddie menemui si pemeras yang bernama Frank dengan membawa uang tebusannya. You want the documents? Tidak langsung membawa dokumennya, Eddie malah diajak ke rumah makan. 12 is vegetable spring rolls, and 69 you'll find isn't. Tiba-tiba muncul gangster Asia yang hendak merebut uang itu untuk membayar hutang Frank kepadanya. The money in that bag. Eddie menolak hingga keduanya terlibat perkelahian singkat. Kesempatan ini dimanfaatkan Frank untuk kabur. He's a large Chinese. Ternyata si gangster ini mengenal dan menghormati keluarga Susie sebagai kartel narkoboy berpengaruh. If you can guarantee my money. Si botak ini akhirnya memberikan alamat rumahnya Frank. Hello, Susan. Ditemani Susie, mereka berhasil mendapatkan dokumennya. Hello, Francis. Dad's a bit of a messy pup, isn't he? Termasuk Frank yang harus ikut bersama mereka. Sit down. Whoa, steady. Yeah, that's it. Whatever. And secondly, Di tempat pelelangan kambing, Lady Sabrina menemui Parokes untuk mencari tahu apakah dia juga memiliki ladang ganjo di bawah tanah peternakannya atau tidak. Tanpa sepengetahuan bosnya, Jimmy mengajak Gabriela untuk melihat ladang ganjo. Eddie dan Susie membawa si Frank ke hadapan Max. Dokumen yang dia terima langsung dibakar. Eddie's told me all about you. Photographs, files, documents, the lot. Somewhere, that's why I wanted to have. Eddie baru mengetahui bahwa sebenarnya dokumen itu berisi skandalnya Max, bukan ayahnya seperti yang Max katakan kepada Eddie. Unless they are hobby, right? no.
Akhirnya, Max mengajak mereka untuk masuk ke ruang rahasianya. Dia mengaku punya koleksi barang-barang bersejarah bernilai tinggi tentang Adolf Hitler. Anyone who thinks otherwise is deluded. Maybe you could. The records show. Karena benda-benda inilah Hitler kehilangan masa kejayaannya. Not sure this is gonna work, Max. Tiba-tiba, Max dan Susie saling menodongkan senjata. Baku tembak hingga ledakan pun terjadi. Max tewas di sana, sedangkan Eddie, Susie, dan Frank berhasil selamat. Dipastikan rencana Eddie gagal. Namun tiba-tiba, ibunya membawa kabar baik bahwa dia sudah menemukan lokasi baru untuk perkebunan narkoboynya. Tepatnya di tanah tetangga mereka Pak Rokes yang memiliki 2000 hektar namun tidak sanggup dia pertahankan lagi. And you come along and... So you're gonna talk to my neighbor then? I don't appreciate being shot at. Susie pun setuju untuk mengecek lokasinya. Nazi, secular. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Susie datang ke penjara untuk menemui ayahnya yang sedang ngelepek Japati. He's up with his birds this morning. You know the way. Get up. Have a guess what this little fella's just... The captive President Guildford's beyond me. Dia mengatakan rencana Eddie yang ingin mengeluarkan mereka dari tanahnya Bobby sangat ragu. Dia sangat yakin dalam hatinya Eddie masih ingin bekerja sama dengan mereka. Yang bos kartel ini lihat Eddie punya bakat dalam bisnis ini. Namun jika sampai dia masih bersikeras dengan keputusannya, Bobby tidak akan segan-segan untuk memenggal kepalanya. No one walks away. He's head off. Saat bermain golf, Susie kembali membujuk Eddie untuk masuk lebih dalam di organisasi kartelnya. Susie menceritakan alur pendistribusian narkoboynya melalui pelabuhan Zeebrugge yang mencapai 80 juta pon setiap tahunnya. Masalahnya, beberapa pengirimannya seringkali disita oleh polisi federal Belgia. Pelabuhan itu dikuasai seorang mafia brengsek bernama Groot. Susie memerintahkan dua anak buahnya Kate dan Blanket membawanya ke Inggris untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di gudang narkoboy ini, Groot beralasan banyak aparat yang harus mereka suap agar pengiriman narkoboy milik Susie berjalan dengan lancar. Groot meminta jatahnya dinaikkan menjadi 1,5 juta pon. Membaca gelagatnya, Eddie menilai si Groot telah menipu mereka. Karena itu, Eddie berpendapat untuk menolaknya dan mencari rute lain. Tapi Susie berbaik hati, dia akan memberinya 1,2 juta meski Groot kekeh dengan keinginannya. Tiba-tiba, lampu pun padam. Ternyata ada perampok yang menggondol generator gudang ini. Pengejaran pun dilakukan oleh Eddie dan Blanket. Sebagai penguasa wilayah ini, Geoffrey dengan mudah mencegatnya. Tidak ada yang menduga supirnya seorang bocil dan seorang wanita yang menemaninya. Rupanya mereka bagian dari kelompok pelancong Gypsy. Dia mengaku berasal dari keluarga Ward. Dia terpaksa mencuri generator karena perwakilan dewan telah merampas milik mereka. Generatornya kembali diambil dan Eddie berbaik hati melepaskan mereka. Peace. Dogfighting, cockfighting, infighting. Sementara itu, negosiasi dengan Groot ditunda dulu, dia dikembalikan ke Belgia. Keesokan harinya, Eddie dan Susie datang ke pemukiman kaum Gypsy. Salah satu generatornya Eddie sumbangkan untuk mereka. Pimpinan mereka yang bernama JP sempat bersitegang dengan Blanket karena tadi malam dia melepaskan tembakan. Family. Well, we... How about we have a little conversation? If you something to say, fine. Negosiasi dilakukan karena JP dan komunitasnya kini mengetahui di dalam gudang bawah tanah itu ada ladang narkoboy. Jika mereka ingin tutup mulut, kelompok ini harus dilibatkan dalam bisnis narkoboynya. Susie sempat menolak, namun di sini Eddie punya ide yang cukup brilian. Karena masalah distribusi ke Eropa mengalami masalah, JP dan komunitasnya diberi kesempatan untuk terlibat sebagai kurir. JP setuju, namun dia ingin merasakan dulu whisky terbaik milik keluarga Eddie. You haven't even bought me a drink yet. Grease. Tak hanya itu, JP telah membawa minuman oplosan yang harus dihabiskan oleh Eddie dan Susie. Need something to slow you down once the machine gets going. Slow shit. Do you good, Alf? Cheers.
Oh. Wow. Not until we drink this whole bottle of poutine. If that's what you need. I'm going. Ah. Sit down and have a drink with us. Start your fucking engines. Setelah kesepakatan dicapai, komunitas Gypsy ini diizinkan tinggal beberapa hari di tanahnya Eddie. Don't talk too loud, Mother. Turned into quite a late. You look awful. Causes blindness, apparently. And Days. I should have warned you. up the drive like that. Karena menyukai kuda, Geoffrey mengizinkan si cewek Gypsy ini untuk mencoba kudanya. Sabrina sendiri tidak mempermasalahkannya. Dia melihat gadis ini seperti putrinya Charlotte. Dari tatapan mereka bisa ditebak ada hubungan lebih di antara majikan dan pelayan ini. Apakah ini artinya Charlotte sebenarnya putri Geoffrey? Susie mengaku kepada JP hanya sebatas hubungan kerjaan antara dirinya dengan Eddie, meski tadi malam dia melihat mereka sangat mesra. Untuk menyelundupkan narkoboynya ke Eropa, JP punya rencana cerdik dengan menyembunyikannya di dalam patung Bunda Maria. Singkat cerita, kelompok Gypsy ini mulai bekerja untuk mengirimkan paketnya. Rencana berjalan mulus tanpa dicurigai petugas. Freddy menilai adiknya ini punya bakat. Dari anggota pasukan khusus, kini Eddie bisa menjadi bos gembong narkoboy. Namun, Eddie tetap pada pendiriannya, ingin mereka keluar dari tanahnya. Seorang bos menemui Groot setelah mereka tahu Eddie dan Susie menyelundupkan narkoboynya menggunakan patung. Masalah muncul karena 4 juta pon yang disimpan di dalam brankas gudang telah hilang. CCTV pun rusak, muncul kecurigaan perampokan ini dilakukan kaum Gypsy, tapi Eddie tidak percaya. Eddie meminta JP untuk berkata jujur apakah dia yang telah mencuri uangnya. Tidak terima dengan tuduhan ini, mereka putuskan untuk keluar dari tanahnya Eddie. Fucking I'm not like you steal the money, John. You steal that. Eddie menilai kejadian ini justru merugikan kelompok Gypsy. Namun yang diuntungkan adalah si Groot. Pasti ada orang dalam yang membantunya. Datang ke Belgia, si Groot santuy menikmati makanan restoran, padahal Eddie sudah memberinya racun. More valuable. Beginning to beat at 3 times its normal rate on account of functions, and you'll suffer from massive cardiac. Jika dia ingin penawarnya, sebut nama orang yang membantunya. Kini, Susie dan Eddie sudah memegang nama pengkhianatnya. Siapakah dia? You should be fine within the hour. Just remember how easy it was to get to you in the first place. Yang pertama Eddie lakukan adalah meminta maaf kepada JP dan kelompoknya. Meski harus mendapat bogem mentah, Eddie menerimanya dengan ikhlas. Lalu, Eddie diajak Kate dan Blanket ke sebuah hutan. Ternyata, pengkhianatnya adalah Kate yang diserahkan kepada JP untuk menerima hukuman. Are you a bit deaf? No. Move. Bobby sendiri berpendapat ada orang kuat yang mengendalikan mereka. Sebelum dihabisi, Eddie mendapat informasi mengejutkan dari Kate bahwa Susie telah membunuh Jethro. Akhirnya, JP menembak mati pengkhianat ini. Same thing in that. What did you say? What didn't she tell you? I don't trust any of them. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Eddie meminta pendapat dari Geoffrey setelah Kate menyebut dirinya akan dibunuh oleh keluarga Susie karena bersikeras mengusir mereka dari tanah ini. Geoffrey memberi masukan agar Eddie membaca dulu respon mereka setelah dia memenuhi kesepakatan bisnisnya. Jangan biarkan mereka tahu isi pikirannya dan tetap bersiap untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi. Freddy bermaksud menjelaskan terobosannya bersama Jimmy dalam uji tanaman narkoboy. Namun Susie tidak mau meresponnya karena dia datang untuk menemui Eddie. Membahas tentang keuntungan bisnis mereka, Susie membutuhkan 15 juta pon yang harus dicuci terlebih dulu selama 3 bulan.
We need to bank a further 15. Singkat cerita, mereka berdua menyaksikan penampilannya Jackie di atas ring tinju. Penampilannya memukau, membuat Susie bangga kepada adiknya ini. Eddie diperkenalkan dengan promotornya yang bernama Henry Collin. Selanjutnya, Eddie berkenalan dengan ahli pencucian uangnya Susie yang bernama Chucky. Untuk 15 juta pon yang akan mereka cuci, dia membutuhkan waktu 4-5 bulan. Namun Eddie menilainya terlalu lama. Masalah muncul karena Susie melihat di layar CCTV pacarnya si mafia ini diembat adiknya. Susie yang curiga menciduk kelakuan pacarnya dengan Jackie. Terjadi perselisihan di antara mereka. Namun bukan hal yang sulit bagi Jackie untuk merobohkannya. Susie berjanji kepada Eddie dia akan kembali membujuk si Chucky yang emosi tidak ingin mencuci apapun lagi untuknya. Eddie kembali ngobrol santuy dengan Henry yang ternyata sama-sama mantan pasukan khusus di resimen parasut. Mengaku tahu masalah yang dihadapinya dengan Chucky, promotor ini mengaku punya relasi yang lebih baik untuk mencuci uangnya. Setelah itu, Eddie pergi dan enggan pamitan kepada Susie. Tak hanya kepada Henry, Eddie meminta bantuan Rosie untuk dihubungkan kembali dengan Stanley. Meski Rosie sudah memperingatkan gembong narkoboy itu bukan orang baik, Eddie menjawab tidak masalah. Karena masalah antara Chucky dan adiknya berlanjut, Susie meminta izin Eddie menggunakan salah satu rumahnya untuk tempat berlatih Jack. Freddy minta Eddie mendengarkan terobosannya dalam tanaman ganjo yang dikawin silangkan dengan kangkung. Dia yakin terobosannya ini akan membuat penikmatnya kelepek-kelepek, tapi Eddie tidak mau menanggapi idenya ini. Lagian, dia ingin fokus mengusir organisasi kartel ini dari tanahnya. Eddie kembali menemui Henry untuk minta bantuan mencuci 15 juta pon uangnya dalam waktu 2 minggu. Ahli laundry ini bernama Rick. Uangnya akan dicuci dalam taruhan tinju. Dengan keahliannya dan komisi yang rendah, Henry yakin dia orang yang tepat. Eddie pun sepakat untuk memakai jasanya. Namun Susie membawa kabar, Chucky sudah bersedia untuk membantu mencuci uang mereka dalam waktu 2 bulan tanpa biaya. Eddie akhirnya mengikuti kemauan Susie dengan mengantarkan uang itu kepada Chucky. Namun sikapnya menyebalkan, memaksa dia memakan kondok buatannya. Ditambah lagi, Chucky mengatakan prosesnya selama 5 bulan tidak dipermasalahkan oleh Susie. Setelah memberi pelajaran dan membatalkan kerjasamanya, Eddie putuskan untuk mengantarkan 15 juta itu kepada Henry tanpa sepengetahuan Susie. Susie kecewa karena yang dia inginkan Henry fokus untuk pertandingan akbar adiknya. Unfortunately, we already have a pre-existing agreement. Ditanya tentang Jethro, Susie beralasan dia dihabisi demi menyelamatkan Eddie dan Freddy dari masalah yang lebih besar. Keduanya bersitegang karena Susie dengan tegas tidak akan hengkang dari tanahnya Eddie. Untuk mengatasi masalahnya dengan putri kartel narkoboy itu, Eddie melakukan kesalahan karena yang dia temui ini sama-sama seorang gembong. Sementara itu, Susie datang di malam pertandingan adiknya untuk memberikan dukungan. Eddie mengaku akan memberikan imbalan yang Stanley mau asalkan tanahnya kembali steril dari pengaruh keluarga Susie. Freddy kembali membujuk Susie dengan ide terobosannya. Dia tidak peduli dengan penolakan Eddie, karena jika terjadi sesuatu dengannya, dialah yang akan menjadi penerus kekayaan keluarganya. Meski dirinya berselisih dengan Eddie, di sini Susie memberikan pukulan keras dan contoh seperti dirinya yang mendukung sepenuhnya Jack, adiknya sendiri. Eddie akhirnya mencapai kesepakatan dengan Stanley, tapi dia meminta tidak ada satupun keluarga Susie yang terluka. Dan inilah sosok petinju dengan tubuh tinggi kekar yang harus dihadapi oleh Jack. Susie diminta Henry untuk datang ke kantornya. Dia terkejut karena tiba-tiba Henry mengatakan akan mengambil alih bisnisnya Susie. I jump at it. Dengan cara halus atau kasar, tergantung mana yang Susie pilih. The path of least resistance. I'm not gonna kill him out of respect for you. Sebagai contoh, Henry rupanya telah mengatur agar Jack menghadapi Algojo ini di atas ring untuk membuatnya lumpuh. Bahkan, Henry telah menyuap si wasit. Alhasil, Jackie benar-benar babak belur dibuat tidak berdaya oleh lawannya ini. And intellectually. Meski kali ini Susie mengaku kalah, namun Henry akan merasakan pembalasannya di kemudian hari. Karena kondisinya buruk, Jackie dilarikan ke rumah sakit. Apakah semua rencana ini murni keinginan Eddie untuk menghancurkan Susie? Ataukah ada pihak lain yang memanfaatkan Eddie? Film pun berlanjut ke episode 7.
Diliputi amarah dan kekecewaan karena Susie tidak mau lagi berhubungan dengan Eddie, apalagi kondisi adiknya sedang kritis di rumah sakit. Jimmy menjelaskan pertarungan yang terjadi saat itu kepada Yang Mulia Duke Eddie. Karena Susie sulit dihubungi, Eddie meminta Jimmy mengatakan di mana rumahnya. Meski itu rahasia, Jimmy akhirnya memberitahu Eddie. Susie terkejut bagaimana dia bisa tahu lokasi rumahnya. Eddie mengaku bersalah karena telah dimanfaatkan oleh Henry. Dia tawarkan bantuan, namun Susie menolaknya. I don't need your help. Susie pergi bersama Blanket untuk melancarkan pembalasan. Setelah itu, Susie temui ayahnya. Apabila Bobby tahu putrinya ini melakukan banyak pembunuhan, itu artinya si Henry pun mengetahuinya. Ini yang dia khawatirkan. Dari wasit yang curang hingga si petinju yang melukai adiknya dihabisi oleh Susie. Untuk mengurus Henry, ayahnya meminta Susie untuk mundur, biarkan orang yang dia utus melakukannya. Film besutan sutradara Guy Ritchie ini makin menarik. Dipastikan perang antar kartel narkoboy akan terus berlanjut. Eddie menemui asisten pribadinya Stanley yang bernama Stephen. Dia mengaku sama-sama jijik karena tindakan licik yang dilakukan Henry si promotor itu. Untuk menyelesaikan permasalahan Eddie dengan keluarga Susie secara damai, dia meminta daftar 12 bangsawan lainnya yang rumahnya digunakan sebagai ladang ganjo keluarga Susie. Daftar rahasia ini akan Stanley jadikan alat untuk negosiasi dengan Bobby. Charlotte tiba-tiba pulang ke rumah dengan perut menonjol. Setelah melihatnya, Geoffrey nampak terharu dan senang meskipun harus dia sembunyikan. Meski tidak jelas siapa ayah dari bayi dalam kandungannya, namun Charlotte tetap disambut baik oleh keluarganya. That's hug and stuff. Congratulations, I guess. Eddie coba bertanya kepada ibunya tentang daftar yang dia butuhkan itu. Tapi dia ingat dengan sebuah acara yang dihadiri 11 bangsawan lainnya di Fairingbourn. Freddy ingat itu kediamannya Tipsy. Meski tidak mengenalnya dengan baik, namun Freddy tahu bangsawan itu mengalami masalah kecanduan narkoboy. Singkat cerita, Eddie dan kakaknya ini tiba di rumah bangsawan yang nampak sudah kumuh. Beberapa anggota gangster menempati rumah ini sambil mengonsumsi ganjo. Tipsy yang mereka temui sempat berbisik agar mereka pulang saja. Dia mengatakan anggota geng itu dikirim oleh keluarganya Susie karena dia belum memperbaharui kontraknya. Ditanya tentang daftar 12 bangsawan yang pernah berkumpul beberapa tahun ke belakang, Tipsy ingat daftarnya ada dalam buku jurnalnya. Ternyata Tipsy juga yang memperkenalkan ayahnya Eddie kepada keluarga Susie. Bingo. Perfect. Setelah menemukan daftarnya, mereka hendak pergi, namun dihalangi kawanan gangster ini. It's gonna cost you. Mereka boleh pergi asalkan Eddie menyerahkan jam tangannya. Tak hanya itu, Freddy harus melepaskan celananya. This is his watch now, so take off your trousers. Daripada harus ribut dan membuang tenaga, mereka pun setuju. Untuk kedua kalinya, dia merasa dipermalukan. Freddy mengaku frustasi hingga berharap Eddie mati saja. Tepat di depan rumahnya, Henry tiba-tiba mengirim burger dan menghubungi Susie, mengancam akan mengincarnya jika dia terus menghabisi anak buahnya. Karena lokasi rumahnya sudah bocor, Susie ingin tahu dari mana Eddie mendapatkan informasi alamatnya. So if I've got a leak, I need to know how to... Akhirnya, si Jimmy yang diinterogasi. Dia mengaku mengetahui alamat rumah Susie dari paket Shopee yang sudah di-unboxing. Selain Eddie, Jimmy mengaku memberitahu Gabriel. Singkat cerita, mereka menjebak Gabriel untuk datang menemui Jimmy. Di bawah todongan pistol, Gabriel dipaksa mengatakan di mana Henry berada. Sesuatu yang mengejutkan yang tidak pernah Eddie duga sebelumnya. Ternyata Gabriel ditugaskan oleh Stanley. Dibayar 20.000 pon, Gabriel ditugaskan mencuri kunci van yang dibawa Jimmy. Ternyata mobil yang berisi ganjo itu dibakar oleh Stephen, asisten pribadinya Stanley. Stanley juga yang menghentikan pengiriman narkoboy milik Eddie dan Susie ke Eropa. Faktanya, Groot bekerja kepada mereka, termasuk juga si Cat yang ditembak mati. Kesimpulannya, Stanley juga yang mengendalikan Henry. Hanya satu keinginan Stanley, yakni menghancurkan bisnisnya keluarga Susie. Sama-sama merasa telah ditipu, Eddie menegaskan dia akan mendukung Susie. Gabriel sendiri akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi pembalasan ini.
Meski berada di antara mulut harimau dan mulut buaya yang sedang puasa, Charlotte yakin Eddie akan menyelesaikan semua masalah ini. You make the right choice. Dia datang ke penjara untuk membahas sesuatu dengan Bobby. Susie dan Blanket sudah berada di rumah sakit menjenguk Jackie sekaligus mempersiapkan sebuah rencana. Malam itu, Henry dan anak buahnya masuk, tapi mereka tidak menemukan Jackie. Saat itulah Susie bertindak. Henry yang sudah tidak berdaya mengatakan kepada Susie bahwa Stanley sudah mengendalikan Eddie. Percaya dengan omongannya, tiba-tiba Susie menghubungi Gospel. Dia mengatakan adiknya Tommy telah dibunuh oleh Freddy. Merasa telah dibodohi oleh Eddie dan kakaknya itu, sontak psikoplok ini kembali turun dari mimbarnya untuk melancarkan pembalasan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Setelah Susie menghubunginya, Gospel datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jack yang kini membaik. Lampu hijau diberikan Susie untuk melakukan apapun yang dia mau terhadap keluarga Eddie. Psikoplok ini membawa seluruh anak buahnya dengan persenjataan lengkap menuju kediaman Eddie. Melihat gerak-gerik komplotan gangster masuk ke wilayah tanah majikannya, Geoffrey langsung memberitahu Eddie. Setelah melihat mereka, Eddie menyadari serangan besar-besaran yang mengancam keluarganya akan segera tiba. Dia menyuruh Freddy dan keluarganya standby di dalam rumah. Diajak ke pondoknya, Geoffrey ternyata memiliki senjata mesin klasik namun sangat ampuh. Tiba di depan istana, Freddy menyadari kedatangan Gospel dan pasukannya ini untuk membuat perhitungan dengannya. Freddy dipaksa untuk keluar atau Gospel yang akan memaksa masuk. Sementara itu, Bobby menyuruh putrinya untuk datang ke penjara bersama Eddie. Setelah mengetahui Susie telah melancarkan serangan melalui Gospel, dia meminta untuk dibatalkan sekarang juga. Saat itu juga, Susie menghubungi Eddie untuk meminta maaf. Kemudian menghubungi Jimmy untuk mengirim bantuan ke rumah Eddie. Freddy hampir saja bertindak konyol, hendak keluar untuk menghadapi psikoplok itu seorang diri. Namun Eddie mencegahnya karena saat ini bukan waktunya negosiasi lagi. No, we love you. Geoffrey membagikan senjata koleksi pribadinya untuk menghadapi mereka. Sabrina membawa seluruh staf rumahnya ke tempat aman. Tak berselang lama, Jimmy dan dua rekannya datang membawa persenjataan modern ala pasukan khusus. Perang hampir saja pecah, namun tiba-tiba ponsel milik Gospel berdering. Fuck it. Kembali ke Bobby yang menyukai manuk Japati karena menurutnya sebagai lambang keharmonisan manusia dan alam. Merpati pun menjadi simbol kesetiaan, keberanian, dan integritas. Bos kartel ini meminta Eddie dan Susie mengubur dalam-dalam dendam mereka. Ternyata Gospel dan anak buahnya mundur setelah Bobby menghubunginya. Karena Bobby sudah membantunya, kini Eddie yang harus menebusnya. What does that mean about our deal? Bobby membuat sebuah keputusan untuk menjual seluruh bisnisnya kepada mereka yang terpilih sebagai penawar tertinggi di atas 150 juta pon atau 3 triliun rupiah. Exactly. Penawaran ini berlaku juga untuk Eddie dan Susie. Kesimpulannya, jika Eddie tidak mau lagi Bobby berada di tanahnya, maka dia harus berani membelinya. Beberapa merpati dibawa pulang oleh Eddie dan Susie. I'm an employee, Eddie. I think it's safe to say we're both a little young to retire. Orang pertama yang diberi penawaran untuk membeli seluruh jaringan bisnis keluarganya Susie adalah Stanley. Mereka sepakat tidak mempermasalahkan lagi kasus sebelumnya. Tapi Stanley menyebut Eddie telah berkhianat kepada Susie dengan memberikan daftar para bangsawan itu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Ketika Stephen mengecek satu persatu daftar tersebut, rupanya keluarga Eddie yang menerima teleponnya untuk menipu mereka. Orang kedua yang diberi penawaran sekaligus merpatinya adalah Mercy, mafia dari Amerika Selatan. Yang ketiga adalah Peter, geng dari Rusia yang siap menawar dengan harga tinggi. The whole world opens up. Does that explain the presence of the bird? Tak pakai email atau pesan WhatsApp, mereka akan mengirimkan penawarannya melalui pesan tersegel yang dikirimkan via merpati. It's been emotional, Captain.
Awalnya, Eddie tidak tertarik untuk membeli bisnisnya keluarga Susie. Namun sejak kecil, Freddy sudah tahu keberanian adiknya ini. Not giving you Mitch. Eddie is talking. Remember that? Jika Freddy hanya mampu menembak rusa dari jauh, tapi dengan santuinya, Eddie kecil menggorok leher si rusa yang sudah tidak berdaya. Menurutnya, Eddie memang terlahir untuk menjadi pengusaha dan penguasa. You were fucking born for it. Eddie akhirnya memanggil kembali Ahmed untuk menghitung dan mengumpulkan dana sekitar 200 juta pon agar dia dapat peluang memenangkan lelang ini. Pertama, Eddie akan minta bantuan dari 12 bangsawan untuk menyumbangkan masing-masing 10%-nya. Yang kedua adalah JP yang menjalankan bisnis ekspor dan impor. Bantuan dari ibunya pun tak luput meski dia harus menjual saham dan koleksi perhiasannya yang biasa dipamerkan kepada ibu-ibu arisan. Karena jumlahnya masih kurang, Sabrina mengusulkan kepada Eddie untuk mengajak Susie. Henry pun tidak luput dari orang yang diminta bantuannya meski dia mengaku sudah memberikan Susie dan Jackie masing-masing 15 juta pon sebagai bentuk permintaan maafnya. Sabrina datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jackie sekaligus membujuk Susie agar kembali menjadi mitranya Eddie untuk membeli bisnis ayahnya. I love running the business. Don't listen to anyone. What is it you're worried I'm not gonna do? Setelah kembali bertemu, Susie dan Eddie sepakat untuk bergabung mengumpulkan dana yang mereka miliki. Not without danger. Tapi Susie tetap tidak setuju jika Henry bergabung dalam organisasi mereka nanti. He's taken his eye off the ball. He wasn't interested. We need to talk about Henry Collins. Singkat cerita, para penawar ini menulis angka dalam secari kertas yang dikirimkan merpati. Begitupun dengan Eddie dan Susie. Merpati-merpati itu dilepaskan untuk kembali ke tangan Bobby. Salah satu adegan sederhana namun berkelas. Bobby membaca satu persatu pesan penawarannya. Sementara itu, Charlotte sepertinya sudah mengetahui Geoffrey adalah ayah kandungnya. Karena sejak kecil, dialah yang selalu mengajarinya berbagai hal. Bukan malu, tapi Charlotte justru merasa bangga kepadanya. Bobby mengatakan penawar tertingginya yaitu Stanley. Dia menugaskan asistennya untuk mentransfer uangnya kepada Bobby. Padahal ini bagian dari rencana Bobby dan Eddie untuk menjebak Stanley dengan dinas perpajakan. Very welcome, Mr. Stevens. Sultan ini pun akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Doesn't that mean that Pete Spencer? I thought you just said he did. Penawar tertinggi kedua adalah Pete. Namun Eddie sengaja mengadu dombanya dengan Mercy yang tidak mau kalah dengan Pete karena tekanan besar dari bos besarnya di Amerika Selatan. Wanita psikoplok ini membunuh Pete masih dengan parangnya. Lalu muncullah Henry membunuh Mercy. Sudah disetting sejak awal, Eddie akhirnya menciduk si Henry saat dia menyerahkan 15 juta pon permintaannya. Faktanya, Bobby tidak benar-benar ingin pensiun dalam bisnis ini. Dia mau mereka bertiga bekerja sama memperluas kerajaan kartelnya. Namun itu adalah sebuah rencana besar untuk menyingkirkan semua pesaingnya. Sebagai prajurit sekaligus bangsawan, Eddie terlahir bukan untuk diperintah. Bukan kapten lagi, namun Bobby melihatnya sebagai seorang jenderal. You know, that's part of your... Dan akhirnya Eddie menghabisi Henry. Sedangkan Stanley berada satu sel dengan